Sadarkah kita bahwa baik itu lingkup terdekat kita sampai kepada iklan-iklan yang kita lihat di sepanjang jalan selalu mengatakan bahwa dengan terus mengkonsumsi daging, kita akan sehat dan kuat. Mulai dari sarapan, kita menggunakan sereal dicampur dengan susu, kemudian di siang hari, kita asik mengkonsumsi daging dan di malam harinya, kita makan makanan sampah atau junk food yang siap saji yang banyak kita dapati di kota-kota. Bukankah informasi mengenai tentang daging ini selalu kita lihat di mana-mana? Bahkan kita jarang melihat atau mendengar saran tentang tumbuh-tumbuhan. Bukankah daging yang kita makan juga mengkonsumsi tumbuhan? Mengapa kita tidak langsung memakan sumber primernya? Bahkan anggapan real men, eat meat like a man. Pria sejati makan daging seperti pria. Anggapan ini seakan menjadi tolok ukur untuk menjadi yang terkuat dengan mengkonsumsi daging. Padahal sebaliknya. Ada salah satu film dokumenter Netflix yang berjudul Game Changer. Film dokumenter ini berisi tentang perjalanan seorang mantan atlet yang ingin mencari tahu khasiat sayuran yang justru dapat membantu proses pemulihan dengan sangat cepat dibanding menggunakan daging. Salah satu studi yang disebutkan dalam film dokumenter tersebut ialah rata-rata pemakan sayuran mendapatkan protein yang cukup. Bahkan 70% lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Justru pemakan daging tidak mendapatkan setengah dari apa yang ia dapatkan. Dan ternyata satu kali kita memakan daging, itu dapat menyempitkan pembuluh darah yang jika kita konsumsi secara berlebihan akan menyebabkan darah akan sulit mengalir ke jantung. Sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Bahkan jika konsumsi daging yang berlebihan juga berakibat kehilangan manly manhood, atau dalam bahasa lain ialah kejantanan mereka. Di buku ini, penulis memberikan 64 tips aturan makanan yang bisa kita aplikasikan terhadap kebiasaan makan kita sehari-hari. Tetapi untuk lebih menyederhanakan, 64 tips ini akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu apa yang sebaiknya saya makan, jenis makanan apa yang sebaiknya saya makan, dan yang terakhir, bagaimana sebaiknya saya makan. Apa benar selama ini kita makan makanan? Atau mungkin selama ini kita hanya memakan sesuatu yang mirip dengan makanan, atau yang penulis sebut sebagai benda yang mirip dengan makanan. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan ialah benar-benar mengetahui apa itu makanan dan benda yang mirip makanan tersebut. Jika masih belum mengerti apa itu benda seperti makanan, penulis mengatakan bahwa benda yang mirip seperti makanan tersebut ialah produk-produk hasil olahan yang dirancang oleh ahli pangan dan mengandung zat kimia, tentunya yang berbahaya. Hindari juga makanan yang salah satu dari 3 bahannya. Yang pertama disebut adalah suatu jenis gula atau pemanis. Hindari produk makanan yang mengandung lebih dari 5 bahan. Karena jika bahannya mengandung lebih banyak bahan, bisa jadi proses pembuatannya juga lama dan tentunya zat kimia juga lebih banyak terkandung dalam makanan tersebut. Hindari pula makanan yang mengaku baik bagi kesehatan. Salah satunya ialah margarin. Margarin ialah salah satu makanan industrial yang mengaku lebih sehat daripada makanan tradisional yang digantikannya. Ternyata mengandung lemak trans yang menambah serangan jantung. Hindari pula produk makanan yang namanya mengandung kata-kata light, rendah lemak, bebas lemak, dan semacamnya. So, jika tidak ditulis demikian, bagaimana mau laku produknya? Hindari makanan yang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Salah satunya ialah mentega imitasi tadi, alias margarin. Hindari pula makanan yang Anda lihat diiklankan di televisi. Berbelanjalah di pinggir pasar swalayan dan bukan di tengahnya. Biasanya, sebagian besar pasar swalayan memiliki tata letak yang sama. Produk-produk makanan olahan berada di tengah toko, sementara bahan-bahan yang segar seperti sayur, buah, daging, ikan merapat ke pinggir. Selanjutnya, makanlah hanya makanan yang bisa busuk. Untuk terhindar dari zat kimia seperti bahan pengawet, kunjungilah pasar tradisional. Belilah cemilan Anda di pasar tradisional. Dengan demikian, makanan yang Anda adalah buah dan kacang segar, makanan asli, bukan keripik dan permen. Makanlah hanya makanan yang telah dimasak manusia, atau kalau bisa, Andalah kokinya sendiri. Makanlah sebagian besarnya tumbuhan, terutama daun. Di awal kita sudah menjelaskan keutamaan mengkonsumsi tumbuhan dibanding daging. Jikapun Anda ingin daging, perlakukan daging hanya sebagai penyedap rasa atau makanan untuk acara istimewa. Jadi tidak sepenuhnya menghilangkan daging, dan yang terpenting ialah makanlah hewan yang makan dengan baik dan sampai kepada penjagalannya. Kemudian minumlah kuah bayam karena air rebusan sayuran kaya vitamin dan zat kimia sehat dari tumbuhan. Sarankan untuk kuah sup atau tambahkan ke saus. Makanlah makanan yang ditumbuhkan dengan baik dari tanah yang sehat yang jauh dari zat kimia atau yang biasa kita sebut dengan pupuk kimia. Sarannya adalah jika Anda memiliki lahan, gunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Konsumsi juga ikan.
Maniskan dan asinkan sendiri makanan Anda. Jangan makan sereal sarapan yang mengubah warna susu karena sereal seperti itu sangat banyak diproses, penuh karbohidrat terrefinasi dan zat tambahan kimia. Bagaimana dengan makanan sampah atau junk food? Silakan makan junk food sebanyak yang Anda mau, asal Anda masak sendiri. Dan yang terakhir, curigai makanan-makanan non-tradisional. Hal yang harus diperhatikan tentang bagaimana sebaiknya kita makan adalah jangan terlalu banyak makan, yaitu makan lebih sedikit. Berhentilah makan sebelum kenyang. Anggapan seperti ini ternyata banyak diterapkan di berbagai negara. Orang Jepang punya pepatah hara hachibu, menyarankan agar berhenti makan 80% kenyang. Tradisi Ayurveda di India menyarankan cukup 70% kenyang. Bangsa Tionghoa menyatakan cukup 70%. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perut sebaiknya diisi sepertiga makanan, sepertiga cairan, dan sepertiga udara kosong. Ada juga pepatah Jerman yang berkata, ikat karung sebelum penuh. Tips selanjutnya adalah makanlah ketika Anda lapar, bukan ketika Anda bosan. Ada satu anggapan untuk mengetahui apakah kita lapar atau tidak. Adalah jika Anda tak cukup lapar untuk makan satu apel, maka Anda sebenarnya tak lapar. Kemudian hal terpenting ketika makan adalah makanlah dengan pelan-pelan. Nikmati makanan Anda dan juga jangan makan sendiri. Karena biasanya jika kita makan sendiri, jangankan mempercepat makanan, kita akan tidak malu untuk menambah makanan lagi. Setidaknya jika makan ramai-ramai, kita malu untuk tambah. Untuk lebih mendukung agar kita tidak makan banyak adalah belilah piring dan gelas yang lebih kecil. Ini bisa memudahkan kita untuk tidak makan makanan yang berlebihan. Kemudian makanlah pada waktu makan, batasi cemilan. Jikapun Anda ingin ngemil, cobalah batasi hanya buah, sayuran, dan kacang. Makanlah di meja makan, bukan di meja kerja, atau sambil kerja, atau sembari menonton TV, atau bahkan mengemudi. Karena kita akan makan tanpa berpikir, sehingga akibatnya makan lebih banyak dibandingkan kalau kita makan di meja makan sambil memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan terakhir, mengutip salah satu aturan yang ada di dalam buku ini adalah sarapan seperti raja, makan siang seperti pangeran, makan malam seperti pengemis. Nah terakhir, buku ini bisa menjadi rujukan kita dalam memperhatikan apa yang sebaiknya kita makan, jenis makanan apa yang sebaiknya kita makan, dan bagaimana sebaiknya kita makan. Tetapi, aturan dalam buku ini sangat tidak teratur dan bahkan berulang. Terlepas dari itu, buku ini sangat cocok bagi Anda yang tidak memperhatikan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda, yang tidak peduli terhadap dirinya sendiri, sehingga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari memberikan pesan terhadap kita bahwa jangan jadikan perutmu sebagai kuburan para ternak. Ada pertanyaan?